Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Registiani dengan NIM 805 1382429088 dari kelas L2 akan menjelaskan cara pengolahan di web GEE atau Google Engine dari cara registrasi, kemudian untuk pengolahannya. Sebelumnya itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu GEE, manfaat, kekurangan, serta kelebihan dari GEE sendiri. Jadi GEE itu atau Google Earth Engine merupakan platform yang berbasis cloud atau penyimpanan yang dikembangkan oleh Google untuk mengolah dan juga menganalisis data spasial atau citra satelit dalam jumlah yang besar. Nah, GEE ini itu memungkinkan penggunanya untuk melakukan pengamatan permukaan bumi secara cepat tanpa harus mengunduh data satu persatu di device. Kemudian GEE ini pengguna dapat diberikan akses berbagai dataset satelit seperti Landsat, Sentinel, MODIS, sampai di data iklim dan juga topografi langsung melalui internet. Kemudian untuk manfaat GE ini sendiri itu sangat banyak, terutama dalam bidang lingkungan, kelautan, kehutanan, pertanian, dan juga kebencanaan, seperti berbagai analisis pemetaan suhu laut, perubahan tutupan lahan, kebakaran hutan, kualitas air, atau juga sebaran salinitas yang dapat dilakukan secara praktis. Nah, GE ini juga banyak dimanfaatkan untuk penelitian akademik karena mampu mempercepat pengolahan data dalam skala yang besar. Keunggulan dari GE ini salah satunya yaitu akses data satelit yang lengkap dan juga gratis. Sebagai pengguna itu kita tidak perlu repot-repot untuk mencari ataupun mengunduh citra dari berbagai sumber karena citra atau sumber tersebut itu sudah tersedia di dalam GEE ini. Nah, keunggulan lainnya itu dia proses pengolahan datanya itu cepat karena memanfaatkan teknologi cloud computing. Bahkan analisis data yang bertahun-tahun juga itu dapat dihasilkan atau dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, GEE ini tuh menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan juga Python, jadi dia lebih fleksibel digunakan untuk berbagai kebutuhan penelitian. Tetapi untuk kekurangan GEE sendiri itu seperti dia akan bergantung pada koneksi internet karena seluruh proses yang ada di GEE ini itu dilakukan secara online. Kemudian mungkin agak susah di bagian coding atau scriptnya karena cukup sulit untuk dipahami pada awal belajar. Selain itu, beberapa hasil dari analisis berbagai citra satelit ini juga masih diperlukan validasi lapangan agar hasil yang diperoleh itu benar-benar akurat dan juga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Jadi kita mulai saja pada pengolahannya. Nah, ini kita langsung ke web GEE, kemudian di platform ini kita klik yang kode editor. Setelah itu kita ke I want to register new project karena kita akan meregistrasikan akun kita. Ini kita masukkan email yang belum pernah keregistrasi. Kemudian kita klik berikutnya. Setelah itu kita ke select project, lalu kita akan membuat project baru. Nah, untuk di namanya ini terserah,
bisa nama kita. Kemudian kita langsung ke create. Setelah itu kita ke select project. Nah, ini kita klik dulu yang silang, lalu klik yang ini. Kemudian kita pilih yang see if you're eligible. Kita klik yang get started. Nah, ini untuk organize type-nya kita ke public or private academic. Kemudian next. Ini institutnya Sriwijaya University. Kemudian yes, lalu no. Kemudian kita ke scientific research. Ini kita terserah mau salinitas, CHL, SPL. Kemudian ini tuh kita global. Kemudian ini klik yang no, cek LGBT, lalu yes, kita pilih community, lalu next. Untuk describe-nya kita pilih yang protection and conversion dan adaptation. Lalu ini kita pilih order. Setelah itu kita langsung register saja, lalu enable. Nah, ini kita balik ke web sebelumnya tadi. Nah, yang ini kita ke I'm authorized. Kemudian kita pilih project yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian klik select. Nah, ini kita next saja tutorialnya. Kemudian ini kita coding, kita taruh codingan kita di sini yang sudah kita siapkan. Kemudian kita run. Nah, ini langsung jadi secara instan untuk hasilnya. Di sini juga sudah ada legenda dan juga arah mata anginnya. Nah, di sini itu adalah peta sebaran salinitas di Pulau Alor. Nah, ini sudah ada judulnya, tanggal, kemudian ini ada arah mata anginnya dan juga legenda. Ada dari sangat rendah, sedang, cukup tinggi, dan sangat tinggi. Nah, untuk ini didominasi dari sedang ke sangat tinggi. Yang sedang itu dia berada di sebelah utara, kebanyakan berada di sebelah utara Pulau Alor. Kemudian untuk yang cukup tingginya itu dia tersebar hampir merata ke sekitar Pulau Alor. Untuk yang tingginya itu cenderung di sebelah selatan Pulau Alor, di bawah yang dekat samudra. Kemudian untuk di yang sangat tingginya itu berada di daerah pesisir. Jadi dia di pesisir itu lebih banyak yang sangat tinggi untuk salinitasnya. Nah, untuk salinitas tinggi di daerah pesisir itu kemungkinan untuk penyebabnya itu proses penguapan yang lebih intensif di daerah pesisir dangkal. Nah, jadi perairan yang dangkal itu dia akan lebih cepat menerima dan juga menyimpan panas matahari, sehingga laju evaporasinya itu meningkat. Ketika air itu menguap, jadi yang menguap itu hanya airnya,
garamnya itu akan tertinggal di dalam perairan sehingga konsentrasi salinitas itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini sering terlihat juga di teluk kecil, laguna maupun perairan pantai yang sirkulasi airnya itu relatif terbatas. Selain dari evaporasi tadi, rendahnya suplai air tawar juga itu dapat menyebabkan salinitas pesisir itu meningkat. Jika pada periode yang curah hujannya itu rendah atau tidak terdapat sama sekali aliran sungai, bisa jadi itu pengenceran dari air laut menjadi kecil sehingga kadar garam itu tetap tinggi. Nah, di beberapa bagian Pulau Alor ini, kondisi perairannya itu relatif terbuka dan minim pasukan dari air tawar atau dari sungai, dan juga yang dapat mendukung terbentuknya nilai salinitas yang lebih tinggi. Kemudian faktor lainnya itu juga ada dinamika arus dan pasang surut. Nah, arus itu akan membawa massa air dengan kadar garam lebih tinggi menuju daerah pantai. Pada wilayah tertentu juga itu terutama yang memiliki sirkulasi semi tertutup. Jadi akumulasi massa dari air asinnya sendiri itu dapat terjadi di dekat pesisir sehingga pada hasil pemetaan juga muncul dominan warna pesisir di daerah pesisir. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.